Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Putu Hartono. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Surabaya. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja di SMA Negeri 11 Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada uji kinerja kali ini, saya akan menerapkan model pembelajaran problem based learning di kelas 10 pada mata pelajaran fisika, topik energi terbarukan. Berikut adalah video pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketua kelasnya mana? Oke, silakan pimpin doa dulu sebelum kita mulai belajar. Sebelumnya bersiap berat. Mari teman-teman sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kelas. Sebelum kita mulai, silakan dicek dulu di sekitarnya. Masih ada sampah-sampah yang berserakan. Silakan dicek. Kalau ada sampah, silakan diambil, diamankan dulu. Dan kelas kita bersih ya. Kemudian baju kalian silakan dimasukkan bajunya. Sudah masukkan? Supaya kita tetap rapi. Kemudian ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Siapa namanya? Yang pertama tidak hadir? Siapa? Apa keterangannya? Alfa. Terus siapa lagi? Janjan. Kenapa Janjan? Alfa juga. Oke. Nah, sesuai jadwal hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran fisika, di mana pada materi sebelumnya kita sudah belajar apa? Masih ingat? Global ya. Oke, tapi sebelum mulai saya mau memfokuskan kembali. Mungkin kalian tadi sudah ada yang belajar pertama tadi matematika ya. Mungkin pikirannya masih di matematika. Kita fokuskan kembali fokus kalian untuk ke materi atau ke mata pelajaran fisika ini. Pertama silakan berdiri dulu. Oke, instruksinya adalah lakukan yang saya ucapkan. Oke, lakukan yang saya ucapkan. Misalkan saya suruh pegang telinga, berarti pegang telinga, pegang hidung. Dengarkan itu model. Lakukan yang saya ucapkan, tapi lihat gerakan saya. Dengarkan kata-katanya, lihat gerakannya. Oke, tes. Silakan pegang pipi, pegang dahi. Mana dahi ya? Ada yang pegang dahi. Yang mana kami dahi? Oke, pegang tangan, pegang kaki, silakan pegang hidung kalian. Oke, cukup. Terima kasih. Pembelajaran kita masih ingat sebelumnya materi sebelumnya tentang apa? Pemanasan global. Salah satu topik di pemanasan global itu adalah bagaimana sih upaya kita untuk mengurangi pemanasan global. Itu sudah kalian pelajari. Masih ingat beberapa upaya-upaya untuk mengurangi pemanasan global apa saja? Yang pertama, hemat energi. Yang kedua, mengganti apa? Sumber mengganti sumber energi dengan apa? Dengan energi apa tadi? Yang ketiga, mengganti sumber transportasi. Dari apa menjadi apa? Dari motor ke apa lagi? Buang lebih sedikit makanan.
buanglah lebih sedikit makanan. Yang kelima, berbanyak makan. Masih ada lagi? Oke. Nah, dari beberapa sumber atau beberapa cara atau upaya untuk mengurangi pemanasan global itu ada kaitannya dengan apa yang akan kita pelajari sekarang. Terutama tadi ada saya dengar mengganti sumber energi dengan sumber energi alternatif. Karena hari ini kita akan belajar tentang energi alternatif itu. Jadi hari ini kita akan lebih jauh membahas tentang apa sih itu energi alternatif supaya kita lebih bisa mewujudkan visi, mewujudkan misi supaya mengganti dari energi yang selama ini kita gunakan ke bentuk energi alternatif. Oke. Tetapi sebelum kita lebih jauh melangkah pada pembelajaran, kita awali pembelajaran ini dengan ulangan. Oke, jadi namanya dites ya, jadi tes awal ini sebenarnya untuk menguji saja sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang akan kita pelajari. Kalau tahu silahkan jawab, kalau enggak kosongkan saja. Fokus ke 1 dan 2 dulu ya. Oke, cukup. Ini sudah 1 menit. Soal nomor 3 dan 4. Waktunya kurang lebih 1 menit. Kalau kalian tahu jawabannya silahkan jawab. Tidak usah bersoal ya. Kalau tidak tahu kosongkan aja. Nomor 3 dan 4 silakan dijawab 1 menit dari sekarang. Nomor 3 soalnya sebutkan 5 sumber energi listrik. Kalau bisa sebut 2, oke, 1, oke, bisa 5 juga. Tidak tahu kosongkan. 4. Nomor 4, sebutkan masing-masing 3 sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Jadi masing-masing 3. Kalau misalkan kalian tahu, kalau enggak ya enggak apa-apa, kosongan. Kalau bisa sebut 2 saja boleh. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari satu topik baru seperti yang saya katakan tadi, judulnya adalah energi alternatif. Nah, tetapi dalam pembelajaran ini sebentar kita akan kemas menjadi satu model pembelajaran yang namanya pembelajaran berbasis masalah itu, atau bahasa kerennya problem based learning. Dapat dari informasi pedagang di pasar yang terdapat di Jalan Jenderal Halimah tersebut, pemadaman listrik mulai terjadi pada Minggu 22 Januari 2023. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Berbeda Sultan yang pertama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rekan Muhammad. Di pasar Lawang terjadi, di mana kami laporkan bahwa lampu atau listrik di pasar tersebut mengalami padam sekitar 8 hari, sehingga membuat aktivitas pedagang yang ada di pasar tersebut terhambat. Selasa kemarin. Sambil nonton, nanti kalian tulis ya, tulis dulu, buat coretan saja. Apa sih masalah yang disampaikan di video ini? Apa permasalahannya? Tadi kan sudah ada ya, sudah ada permasalahan yang disampaikan. Sambil kalian nonton, sambil kalian tulis. Mau diulang atau tidak? Lanjut ya. Lanjut. Tepatnya pada 31 Januari 2022. Listrik di pasar tersebut baru nyala. Kemudian dapat kami laporkan Saya Ramal dulu saat ini sebuah listrik di wilayah Sulawesi Selatan, Barat dan sebagian Sulawesi Tengah dan Tenggara terpaksa disesuaikan. Pihak PLN masih melakukan pemadaman terpilih di tempat provinsi itu dampak turunnya produksi listrik akibat kemarau panjang. Saat ini produksi listrik PLN Sulawesi Selatan di kisaran 200 MW, padahal normal yang bisa mencapai 800 MW.
Oke, kelompok yang di sini silakan. Pemadaman listrik di masa sedari mengakibatkan aktivitas dagang terhambat, artinya menghilangkan kehidupan. Oke, jadi karena pemadaman, jadi aktivitas jual beli terhambat, sehingga terpaksa pakai alternatif lain. Nah, ada lagi kelompok lain yang menyampaikan? Silakan. Akibatnya pencahayaan di dalam ruangan menjadi minim dan menyebabkan proses jual beli menjadi terhambat. Oke, terima kasih banyak. Nah, Dampak dari pengaruh tersebut yaitu menyebabkan pemakaian energi listrik dari PLTA sangat rendah sehingga terjadi pemanfaatan listrik yang tidak maksimal dan penyaluran energi listrik dari rumah ke rumah tidak dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, terima kasih. Permasalahan dari dua video itu, apakah hanya dialami di pasar bawah mati lampunya? Kita juga merasakan mati lampu tak? Nah, ketika sekarang saya pindahkan masalahnya ke rumah kita. Ketika mati lampu, kalian merasakan apa? Panas. Karena apa dia panas? Tidak ada listrik sehingga tidak bisa dipasangin. Ada yang pakai AC tidak? Ada AC juga. Yang kedua, selain panas apa? Gelap. Ya, kalau malam-malam gelap, kalau siang ya tidak gelap. Nah, kita tidak bisa aktivitas, kalian tidak bisa kerja tugas, kalian tidak bisa apa-apa selain duduk dan termenung. Tidak bisa semuanya, tidak bisa main HP, jadi pokoknya banyak aktivitas yang terhambat, tertunda. Nah, ternyata itu juga jadi masalah kita. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah kita akan belajar bagaimana sih cara mendapatkan energi lain. Selain kita mendapatkan energi dari PLN, bagaimana sih caranya kita bisa menciptakan sumber energi yang lain yang bisa kita gunakan sebagai cadangan. Minimal saat mati lampu, kita masih punya energi untuk menyalakan kipas angin supaya tidak kepanasan. Kita belajar nanti bisa menjelaskan itu. Yang kedua, bisa mengidentifikasi atau bisa membedakan, oh ini energi bentuk A, ini bentuk energi B, bentuk energi C gitu. Yang ketiga, bisa membedakan juga sumber-sumber energi listrik yang dipakai ini, yang kita pakai itu kan salah satu sumbernya tadi disebutkan ya, dari pembangkit listrik tenaga air, dari air. Apakah ada sumber yang lain? Tentu saja ada. Itu yang kita pelajari. Kemudian nanti bisa membedakan ada energi terbarukan, ada energi tak terbarukan. Ini yang poin pentingnya. Dan terakhir nanti adalah bisa menganalisis sumber energi terbarukan yang kita nanti kembangkan di daerah masing-masing sesuai dengan potensi daerah kita. Di sini saya lihat ada 5 kelompok. Saya bagikan dulu lembar kerjanya. Jadi lembar kerja ini silakan nanti kita kerja dalam berkelompok. Nanti ditulis namanya ya di bagian depannya. Tulis nama kelompok. Ini di sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Itu nama kelompoknya ya. Jadi satu dari sini. Silakan sebagai awal. Sebagai awal silakan tulis nama kelompoknya dan nama anggota-anggotanya. Satu saja di bagian depan. Ya, depan. Oke, sebelum lanjut, saya ingatkan kembali ya bahwa dalam pembelajaran ini kalian bukan hanya akan dinilai dari segi pengetahuan saja, kalian juga akan dinilai dari segi sikap yang dinilai itu. Yang pertama itu adalah tanggung jawab, peduli, tentunya dalam mengerjakan tugas itu nanti. Kerjasama, ya kerjasama setiap kelompok itu sangat dinilai. Santun, percaya diri dan disiplin. Itu sikap yang akan saya nilai di rubrik ini. Sudah ada nama kalian dan itu. Kemudian keterampilan yang akan dinilai adalah keterampilan dalam berdiskusi, kemampuan bertanya, mengajukan pendapat dan mempertahankan pendapat, serta nanti saat presentasi itu juga akan dinilai. Ya, jadi itu poin-poin penilaian. Jadi saya harap kalian aktif ya, semangat dan aktif ke dalam proses itu.
tadi bentuk-bentuk energi ya. Ada energi apa tadi yang sempat saya dengar? Ada energi panas. Apa lagi? Cahaya. Terus? Listrik. Kinetik. Potensial. Dan oke. Jadi dari video tadi kalian bisa mengidentifikasi 6 bentuk energi. Kalau apa itu energi sudah bisa dipahami tadi dari videonya. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan atau kekuatan untuk melakukan kerja atau jadi energi itu kemampuan atau kekuatan. Nah, sambil mengerjakan itu, saya menampilkan ini. Ini adalah animasi atau ilustrasi bagaimana sih energi itu dianggap sebagai kemampuan dan bagaimana energi itu bisa diubah, ya, bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ini namanya aplikasi. Tahu ini aplikasi apa? Ini namanya apa namanya ini? PET, ya, PET Colorado. Jadi di sini dari Universitas Colorado aplikasinya. Jadi ini tentang perubahan energi ya, bentuk dan perubahan energi. Bisa kalian simak dulu sebentar. Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau apapun itu. Kemampuan itu akan tergambar dengan ini. Perhatikan. Anggaplah kalau kita sebagai manusia, kita dianggap punya kemampuan untuk kerja setelah ngapain? Bagaimana cara kita mendapatkan kemampuan itu? Misalkan kamu disuruh sekolah supaya bisa belajar dengan tenang, pertama harus apa? Harus apa? Iya, sarapan. Kalian disuruh bantu yang laki-laki, misalkan disuruh bantu ngarit. Ada yang ngarit di sini? Nah, bisa nggak ngarit sebelum makan? Kalau lagi lapar? Nah, karena kalau kalian lagi lapar, kalian tidak punya kemampuan. Anggaplah ini, perhatikan ya. Ini orang, ilustrasi ini energinya lagi full ya, lagi banyak ini di perutnya, habis makan gitu ya. Sekarang kita tambah, kalau karena dia habis makan, jadi dia karena dia habis makan, dia punya energi sehingga dia bisa memutar sepeda. Putaran itu dari kaki memutar ini roda. Roda ini dihubungkan dengan ini namanya generator. Ini generator. Generator mengubah energi putaran atau gerak menjadi energi listrik. Ini listrik. Listrik bisa menyalakan lampu sehingga bisa menjadi energi cahaya. Berarti kalau kita lihat perubahannya dari awal, dari makanan ini, makanan yang dimiliki sama orang ini bisa berubah menjadi nyala lampu atau cahaya. Kita ulangi prosesnya. Orang ini punya makanan dalam perutnya sehingga dia bisa punya tenaga untuk memutar sepeda. Sepeda memutar generator mengubah energi putaran jadi listrik menyalakan lampu. Jadi dari makanan di sini, energi makanan ini menjadi energi cahaya di sini. Perubahannya seperti itu. Contoh lain. Apa ini? Pipa air ya. Oke, kita ganti dengan lampu juga lebih baik seperti ini. Sama-sama lampu. Kalau kita buka kerannya, airnya apa yang terjadi? Oke, keluar. Gerakan air ini mendorong kincir. Kincir ini akan memutar generator. Sama kayak tadi, generator mengubah energi putaran menjadi energi listrik. Listrik bisa menyalakan lampu. Cuman bedanya kalau dari ilustrasi yang pertama, makanannya lebih cepat habis ya. Kalau ini kan selama air itu ada, air akan terus mengalir. Jadi dari gerakan air berubah menjadi cahaya. Saat nanti minyak di dunia ini akan habis, benarnya dari mana asal minyak
masih di dasar laut dan membentuk batuan induk. Kemudian, batuan induk ini tertimbun oleh beberapa lapisan batuan lain yang diantaranya bersifat dapat dilalui oleh cairan. Lapisan-lapisan batuan ini akan mendorong ke permukaan akibat tekanan tektonik. Sedangkan batuan induk akan mengalami reaksi kimia akibat tekanan dan suhu yang sangat tinggi, membentuk senyawa hidrokarbon yang kita kenal dengan minyak bumi. Setelah terbentuk, minyak bumi tersebut akan bergerak menuju tempat yang tekanannya lebih rendah, yaitu mendekat ke permukaan melalui lapisan batuan di atasnya sampai terperangkap di bawah lapisan batuan yang kedap terhadap cairan. Daerah perangkap minyak inilah yang dicari sebagai potensi sumber cadangan minyak bumi. Sampai saat ini, negara dengan cadangan minyak mentah terbesar di dunia adalah Venezuela dan disusul oleh Saudi Arabia. Dan Indonesia berada jauh di bawahnya. Jadi, sudah paham nggak pentingnya menghemat bahan bakar minyak? Dan Halo, ketemu lagi sama Max. Mungkin ada dari kita yang asing dengan kata biomasa. Energi yang satu ini sedang jadi obrolan di masyarakat loh. Energi biomasa atau yang terkenal dengan sebutan biofuel merupakan sumber energi yang berasal dari bahan biologis seperti tanaman atau limbah organik yang berupa kayu, jerami, daun kering, hingga kotoran ternak dan sampah organik rumah tangga. Waduh, kok malah dijadikan sumber energi ya? Kenapa nggak dibuang aja sih? Kan bau. Sahabat MLM perlu tahu, banyak keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan biomasa. Dengan menggunakan energi biomasa, kita dapat mengurangi impor bahan bakar fosil dan secara langsung membantu meningkatkan kemandirian energi. Pemanfaatan biomasa yang berasal dari limbah dapat membantu untuk mengurangi tingkat polusi dan emisi rumah kaca. Tapi, energi biomasa yang menggunakan kayu bisa menimbulkan efek perubahan iklim. Karena itu, kayu yang digunakan adalah kayu limbah industri, bukan dari kayu hasil penebangan hutan. Energi biomasa didapatkan dengan cara fermentasi atau membusukkan bahan organik seperti sisa tumbuhan, makanan, limbah dari hewan maupun manusia. Dari pembusukan itu menghasilkan biogas yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar agar dapat menggerakkan pembangkit listrik dalam skala kecil untuk penerangan rumah. Selain dapat menghasilkan listrik, hasil dari biomasa pun beragam. Kita lihat, jadi dari sampah-sampah yang kita miliki setiap hari juga bisa. Nama sumber energinya biomasa. Nah, dari daun-daun kering, sampah-sampah rumah tangga bisa. Itu dibusukkan. Busuk, tahu busuk kan? Kalau yang bau busuk itu karena ada gas yang keluar. Gas itu ditampung, yang namanya gas pasti memberi tekanan. Tekanan itu yang nanti bisa memutar generator atau turbin. Kalau generator sudah berputar, maka pasti jadi listrik. Kalau udah jadi listrik, ya udah kita bisa pakai apa saja. Kita bisa kipas angin, bisa nyalakan kipas angin, bisa untuk masak pakai rice cooker dan sebagainya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Putu Yudhirana sebagai moderator dan teman saya sebagai pemateri 3. Saya sebagai materi 2. Saya sebagai pemateri 1. Oke. Baik, Siapa yang mau presentasi dulu? di sini Pak Guru Yohanes supaya akan membacakan hasil Siapa yang duluan? materi 1. Materi 1, oke kita. Hadap sini. Iya tuh. Perkenalkan, nama saya Manitya dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah di tempat Anda ada angin menembus? Ada. Apakah hembusannya mampu menerbangkan layangan? Ya. Berapa lama angin berhembus? Kurang dari 6 bulan.
Berdasarkan analisis di atas, tuliskan solusi yang Anda tawarkan. Membuat kincir angin sebagai pembangkit listrik tenaga. Oke, jadi dari situ membuat kincir angin ya. Oke. Sudah? Oke, cukup, terima kasih. Silakan. Sekarang saya akan membacakan nomor kerja. Apakah di tempat Anda potong ternak? Ada. Lima kayu membuat limbah tenaga. Pengumuman belum. Membuka lapangan kerja sebagai mekanisme pengurangan limbah rumah tangga. Lima kayu mebel dan kotoran ternak lalu disatukan untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik berbahan energi biomasa dan biogas. Oke. Tadi nggak bisa diulangi tadi. Diperjelas sangat apakah pelan-pelan bisa. Baca ulang aja. Ya. Apakah di tempat ada kotoran ternak, limbah kayu, mebel, limbah rumah tangga? Ada. Oke. Apakah sudah ada mekanisme pengumpulan? Belum. Tadi yang agak cepat ya. Siapa lagi? Silakan untuk biar baik saya dari Cilebut Muda akan membacakan materi. Apakah lingkungan Anda mendapatkan matahari? Jawabannya ya. Apakah panas panas hari? Jawabannya sebagian besar tempat. Apakah tersedia cukup ruang kosong? Jawabannya iya. Berdasarkan analisis di atas, tuliskan solusi yang Anda tawarkan dengan cara membuat pembangkit listrik tenaga surya di lapangan terbuka. Ya. Perkenalkan, nama saya Dimadani Dianjurandari. Saya dari golongan 2. Berdasarkan materi yang dipaparkan oleh kelompok 3, saya ingin bertanya, mengapa Anda memilih solusi untuk potensi energi biomasa, yaitu dengan membuka lapangan pekerjaan? Terima kasih. Karena belum ada orang yang bekerja untuk melakukan rumah tangga, lima kerja pabrik, mebel, dan Kan memang tujuannya membuat pembangkit listrik tenaga biomasa. Cuman itu tadi masalahnya belum ada yang mengumpulkan, jadi direkrut itu. Jadi intinya salah satu upaya itu nanti rencananya. Tapi kan membuat pembangkit listrik tenaga biomasa. Itu ya cukup. Baik, sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selamat pagi. Pagi. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan hasil diskusi kami. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dianjurandari sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Juliana Hasan sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Sri Putri Murkahyani sebagai pemateri listrik. Yang kedua, apakah lingkungan Anda mendapat sinar matahari? Jawabannya ya. Apakah panas sepanjang hari? Jawabannya sebagai hasil tempat. Berdasarkan analisis di atas, potensi untuk mengembangkan energi listrik yang berasal dari cahaya matahari tidak memungkinkan karena hanya sedikit daerah yang terkena cahaya matahari. Solusi yang bisa kita gunakan seperti energi biomasa dari hasil pertanian, yang dimana energi biomasa juga termasuk energi terbarukan sehingga mudah kita dapatkan dalam waktu yang cepat atau tidak lama. Yang ketiga, apakah di tempat Anda kotoran ternak atau limbah kayu mebel atau limbah rumah tangga? Jawabannya ada. Apakah sudah ada mekanisme pengumpulannya? Jawabannya belum. Berdasarkan analisis di atas, tuliskan solusi yang Anda tawarkan. Berdasarkan analisis di atas, potensi energi biomasa untuk
membangunnya. Yang kedua, letak geografisnya. Yang ketiga, sulit diprediksi, bergantung cuaca yang berbeda, dan dari waktu ke waktu. Kemudian di akhir pembelajaran ini kita simpulkan dulu. Kira-kira selama pembelajaran ada tidak yang terkesan atau yang teringat di ingatan kalian tentang materinya? Ada tidak? Nah, itu yang kita bisa simpulkan. Apa yang nempel di ingatan kalian? Yang pertama, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Bisa menggunakan energi alam seperti air, angin, matahari, biomasa, jadi menjadikan energi listrik. Oke, jadi kita bisa mengubah dari energi angin, air, udara, biomasa. Kalau saya tambah lagi tanah, jadi apa tadi? Jadi itu bisa kita ubah bentuk energinya menjadi energi listrik. Bisa saja itu. Yang penting kita bisa menemukan cara atau menemukan alat yang bisa mengubah itu. Bahwa energi itu terdiri atas berbagai macam, terdiri dari energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Dan untuk mengembangkan energi terbarukan sebagai energi alternatif diperlukan sumber daya manusia yang lebih baik untuk mengembangkan sumber energi tersebut sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Oke, terima kasih. Jadi memang seperti itu ya. Energi itu ada yang terbarukan, ada yang tidak terbarukan. Dan bagusnya kita kan udah belajar tentang pemanasan global ya. Mana yang berdampak lebih baik, lebih ramah dengan lingkungan kita ya tentu yang energi terbarukan. Itu yang perlu kita kembangkan. Tapi pengembangannya tentunya tidak semudah itu. Yang selama ini kita gunakan kan energi yang dari fosil, dari minyak, dari batu bara, itu yang kita selama ini gunakan. Tapi kan dampaknya ada juga dampak buruknya. Nah itulah yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Jadi terima kasih banyak untuk mengakhiri pembelajaran. Sekali lagi seperti tadi kita akhiri dengan tes. Jadi sekarang untuk mengukur sejauh mana kalian sudah paham pembelajaran kita hari ini. Nah silakan keluarkan lagi kertas saktinya satu lembar. Kita kerjakan soalnya. Sekarang soalnya saya kirim di grup. Yang sudah keluar grup boleh tolong dibantu share di grup kalian yang sekarang. Ya. Oke. Silakan. Bisa lihat temannya. Kelompok satu sudah ada juga. Kelompok dua sudah bisa soalnya. Ya, tes. Oke. Kelompok tiga sudah. Oke. 4 sudah buka soal. 5. Silakan dikerjakan. Oke, gimana? Sudah bisa semua tadi loh? Sudah. Jadi dengan berakhirnya post test tadi, maka pembelajaran kita sudah berakhir. Bagaimana tadi pembelajarannya? Baik. Apakah dengan menampilkan video kayak kalian bisa mengerti lebih mudah atau lebih lama? Lebih mudah. Ya, animasinya. Dengan menampilkan tadi apa tadi yang simulasi itu bisa membantu kalian memahami tentang perubahan energi tidak? Bisa. Oke, jadi pembelajaran kita tentunya didesain supaya sebisa mungkin memudahkan kalian atau membuat kalian lebih tertarik untuk belajar. Nah, jadi pembelajaran kita cukupkan ya. Ketua kelas tolong dipimpin doa dan salam penutup dan pembelajaran kita akhiri. Silakan. Sudah siap berat. Teman-teman sebelum kita keluar kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak.